Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu di minggu pertama tahun yang baru 2023. Masih dalam nuansa Natal, saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal 2022 bagi yang merayakannya. Dan selamat tahun baru bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Kita harus tetap optimis dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena kita semua sadar bahwa dunia ini ada yang memiliki. Dan tidak mungkin dia membiarkan dunia ciptaannya ini rusak binasa. Dasar berpikir kita adalah dari seluruh perjalanan umat manusia selama berada di dunia ini, belum pernah, atau lebih tepat saya katakan, tidak akan pernah terjadi Sang Maha Pencipta meninggalkan umatnya. Bila kita lebih mendalaminya, akan terlihat campur tangan Allah lebih banyak dalam menjaga manusia dari kehancuran akibat dosa. Memang, dosa inilah yang membuat manusia terputus hubungannya dengan Sang Pencipta. Dan ini tidak diinginkan Allah terjadi. Ini bisa kita pahami dengan melihat upaya Allah dalam mengerem laju dosa di kitab Kejadian 7-8 tentang air bah, dan kitab Kejadian 18-19 mengenai Sodom dan Gomora. Allah selalu turut campur, menjaga, dan memelihara manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia. Inilah bentuk Allah kita yang berintegritas, bertanggung jawab. Dia tidak sekedar hanya mencipta, tetapi juga memelihara dan menjaga. Dialah Tuhan, penguasa alam semesta. Saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan ini kita paham batas kebebasan kita yang tidak menyukakan hati Allah hanya ada satu, yaitu dosa. Allah tidak akan pernah membatasi perkembangan apapun di alam manusia, termasuk teknologi. Sejauh apapun capaian yang bisa diraih manusia. Janganlah kita berpikir bahwa batasan teknologi adalah menemukan Tuhan. Bila itu terjadi, percayalah, itu bukan Tuhan. Artinya, itu tidak akan pernah terjadi. Di samping itu, tugas yang diberi Allah kepada Adam untuk memberi nama serta menjaga seluruh makhluk dan ciptaan Allah adalah merupakan sebentuk tugas yang mungkin tidak akan berkesudahan. Artinya, seumur keberadaan manusia di dunia ini. Ditambah, kita sudah semakin paham bahwa proses penciptaan yang dilakukan Allah memang sudah selesai. Tetapi proses generatif makhluk baru yang muncul ataupun bagian dari mutasi sel masih dimungkinkan bisa terjadi. Ini dikarenakan elemen penyusunnya sudah tersedia. Harus kita akui, memang Allah menciptakan alam semesta ini sedemikian lengkap dan akurat.
dan itu bukan bagian dari penciptaan. Dan kita semua memiliki tugas untuk menguasai itu semua. Ini adalah mandat langsung dari Allah sendiri. Jadi, hilangkan segala rasa takut dan gentar dalam menjalani kehidupan. Tetap berusaha menjalani kehidupan dengan benar, mengejar segala ilmu pengetahuan, dan selalu timbulkan kesadaran takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di acara video season 3 Tanya Jawab Iman Kristen atau CIK ini, kita berada di episode ke-22. Di episode kali ini, kita bersama-sama belajar mendalami hidup kekristenan di tengah minoritas. Di samping itu, kita juga mencoba untuk memahami mengapa banyak saudara sepupu kita yang menolak bantuan dari kalangan Kristen. Bahkan, yang paling membuat hati miris, mengapa mereka sangat alergi dan bahkan seperti jijik melihat orang Kristen. Semua mereka tutupi dengan istilah menolak upaya kristenisasi. Sungguh unik, di tengah bencana ada orang yang hendak memberi bantuan masih sempat-sempatnya menuding kristenisasi. Sebenarnya mereka juga tahu bahwa setiap pemberi bantuan harus memiliki alamat di mana lokasinya, dan yang jelas harus ada pertanggungjawaban finansial kepada komunitas yang mengumpulkan bantuan. Sudah menjadi rahasia umum, begitu banyak bantuan pada banyak peristiwa bencana diberikan sebuah komunitas. Tetapi ketika sampai di wilayah bencana, ada sekelompok orang yang memaksa agar bantuan diberikan melalui mereka. Tindakan yang sering diiringi intimidasi ini secara langsung mengambil alih bantuan tersebut. Yang paling pahit, tanpa berita acara serah terima. Tim yang dipercaya oleh komunitas untuk menyalurkan bantuan kembali tanpa memiliki sehelai kertas pun untuk dipakai sebagai bukti bahan pertanggungjawaban kepada komunitas. Yang di luar nalar, ada juga pejabat yang juga ikut-ikutan menolak dengan banyak alasan, yang sekaligus memperlihatkan sifat sektariannya. Memang negara kita ini sangat banyak kecolongan dalam memilih pejabat. Pejabat yang berpura-pura tidak paham identitas bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Semua alasan cenderung berputar-putar. Bahkan tidak segan-segan melakukannya dengan berbohong. Semua sanggahan mengarah kepada hanya sekedar perbuatan oknum. Orang hanya bisa manggut-manggut, sekalipun rasa penasaran memenuhi kepalanya. Dikatakan oknum, tetapi sangat banyak. Rasanya ada yang salah. Entah salah memahami tentang sebuah ajaran agama, entah salah mengajarkan sebuah ajaran agama. Dan yang lebih fatal, bila kesalahan justru ada di dalam agama itu sendiri. Yang jelas, orang Kristen sangat paham di mana kesalahan yang terjadi. Orang Kristen sangat paham adanya sebuah ajaran agama yang sangat kontradiktif dengan ajaran Tuhan orang Kristen, yaitu
pada ciri Allah orang Kristen sendiri sebagai yang Maha Kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya orang Kristen memiliki dasar hukum yang sangat luar biasa yang tertulis di Alkitab. Bagaimana sebenarnya orang Kristen hidup di tengah masyarakat. Dasar hukum ini tertulis di Matius 5 ayat 44 sampai 45. Di Matius 19 ayat 19. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Semua tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan. Dan puncak dari segala hukum kehidupan antar manusia ada pada Markus 12 ayat 28 sampai 31. Bahkan di ayat terakhir di 31b jelas dikatakan, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, kedua Injil sinoptik itu memang sama karena mempersaksikan tentang hal yang sama dari sudut pandang dua orang murid Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melihat dasar hukum itu, memanglah semua manusia bila mau mendengar hati nuraninya, maka memanglah tidak ada alasan untuk mendiskreditkan orang Kristen. Manusia di dunia ini secara alamiah akan membentuk pola hidup bermasyarakat. Di dalam peri kehidupan bermasyarakat ini, mau tidak mau akan timbul budaya saling tolong-menolong. Keunikan kekristenan, sifat tolong-menolong ini ternyata lebih mendasar lagi. Tidak sekedar saling memberi berdasarkan kebutuhan hidup, tetapi justru semua yang dilakukannya berdasarkan kasih yang diperoleh orang Kristen dari Tuhan, kasih yang selalu memberi. Ya, Tuhan kita hanya bisa memberi berdasarkan karakter dirinya sendiri, yaitu kasih, yang memang ciri khas Tuhan. Dalam istilah Kristen, aliran kasih ini dikenal dengan nama berkat. Berkat yang diberikan Tuhan tidak boleh berhenti begitu saja di dalam diri kita. Berkat itu harus dialirkan kepada sesama manusia dengan tidak mengenal siapa dan mengapa. Karena Tuhan juga mencurahkan kasih-Nya setiap saat kepada semua makhluk ciptaannya. Tidak terbatas hanya pada orang Kristen. Orang Kristen mampu mengatakan ini dikarenakan agama Kristen memperlihatkan Allah orang Kristen, mengapa dan seperti apa semua itu dilakukannya. Karakter utama Allah orang Kristen adalah kasih. Dia mencurahkan kasih-Nya bagi seluruh umat manusia. Orang Kristen memahami ini dan merespon kasih Allah itu dengan membagi berkat kepada sesama manusia juga, seperti yang dicontohkan Tuhan. Di sisi manakah ada kesalahan dengan berbuat seperti itu? Seluruh hukum berawal dari akal budi manusia. Akal budi manusia lahir dari hati nurani manusia. Di dalam hati nurani yang murni, Tuhan bertahta. Kasih bermuasal dari Tuhan. Hukum juga bermuasal dari Tuhan. Jadi, sudah pasti tidak akan terjadi kontradiktif. Bila terjadi kontradiktif dengan hati nurani, maka bisa dipastikan ajaran itu
tidak berasal dari Allah. Sangat sederhana, dan memang begitu adanya. Tuhan tidak akan pernah mempersulit manusia. Manusia sendiri yang menciptakan aturan-aturan yang justru bukan kehendak Allah. Inilah yang menyebabkan terjadi kontradiksi dengan hati nurani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari seluruh penjabaran di atas, memanglah tidak ada yang bisa menghalangi atau menolak aliran kasih. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Bila kita menolak, maka kita tidak akan memperoleh aliran air kehidupan. Kelak, kebinasaanlah yang akan kita peroleh. Cara Allah juga sangat sederhana sekali. Dia cukup memalingkan wajahnya dari kita dan berkata, "Renyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersaat teduh sejenak.